Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Masih dalam situasi PJJ, kita lanjutkan materinya. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial. Apa itu pertidaksamaan eksponensial? Jadi, pertidaksamaan eksponensial adalah pertidaksamaan dengan eksponensial berbentuk variabel. Penyelesaian pertidaksamaan eksponensial menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi eksponensial. Jadi nanti ada dua bentuk penyelesaian. Berdasarkan sifat eksponensial, untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, serta fx dan gx merupakan suatu fungsi dengan variabel x. Maka, penyelesaian pertidaksamaan eksponensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi eksponensial monoton naik. Jadi, untuk A lebih dari 1. Bentuk yang pertama, jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih dari sama dengan gx. Yang kedua, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx. Bentuk yang ketiga, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan gx. Dan bentuk terakhir, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari gx. Jadi, di sini bilangan pokoknya harus sama dulu. Setelah bilangan pokoknya sama, baru kita ke pangkat. Coba perhatikan untuk fungsi eksponensial monoton naik berikut. Jadi di sini, jika soalnya lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya juga lebih dari sama dengan. Lebih dari, tetap lebih dari, kurang dari sama dengan, tetap kurang dari sama dengan, kurang dari, penyelesaiannya juga tetap kurang dari. Jadi untuk fungsi eksponensial monoton naik, tandanya tetap. Kita lanjutkan. Untuk fungsi eksponensial monoton turun, yaitu nilai A-nya antara 0 sampai 1. Bentuk yang pertama, jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari sama dengan gx. Bentuk yang kedua, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari gx. Bentuk yang ketiga, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih dari sama dengan gx. Dan bentuk yang terakhir, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih dari gx. Jadi sama seperti tadi, bilangan pokoknya harus sama dulu. Di sini A, semuanya sama. Setelah bilangan pokok sama, baru kita ke pangkat. Coba perhatikan, untuk tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, penyelesaiannya tandanya kebalikannya, kurang dari sama dengan. Untuk lebih dari menjadi kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, kurang dari menjadi lebih dari. Jadi untuk fungsi eksponensial monoton turun, tandanya berubah. Atau kita tarik kesimpulan di sini. Jadi tetap atau berubahnya tanda ketidaksamaan tergantung dari nilai bilangan
pokoknya. Untuk bilangan pokok lebih dari 1, tadi tanda ketidaksamaannya tetap. Sedangkan untuk nilai A antara 0 sampai 1, tanda ketidaksamaannya berubah. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan akar dari 25 pangkat X min 3 kurang dari 125. Ingat, langkah pertama tadi kita harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Di situ ada 25 dan ada 125. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi 5 pangkat. 25 adalah 5 pangkat 2. Sedangkan 125 adalah 5 pangkat 3. Kita ubah dulu supaya menjadi bentuk umum. Yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri. Nah, akar itu artinya pangkatnya dibagi 2. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 2 dikali X min 3 per 2. 2-nya bisa kita sederhanakan. Sehingga kita peroleh 5 pangkat X min 3 kurang dari 5 pangkat 3. Karena merupakan fungsi eksponensial monotonai, yaitu nilai A-nya lebih dari 1, maka untuk menyelesaikan tadi tandanya tetap. Jadi kita peroleh X min 3 kurang dari 3. Kemudian min 3 kita pindah ruaskan menjadi plus 3, sehingga hasilnya adalah X kurang dari 6. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah X di mana X kurang dari 6, X anggota bilangan real. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 25 pangkat X kuadrat min 2X plus 3 lebih dari 125 pangkat X plus 1. Karena bilangan pokoknya berbeda, kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ada 25 dan 125, kita ubah menjadi 5 pangkat. 25 5 pangkat 2, 125 adalah 5 pangkat 3. Kemudian kita kalikan pangkatnya. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali min 2X min 4X, 2 kali 3, 6. Begitu juga yang ruas kanan. 3 kali X, 3X, 3 kali 1, 3. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Karena merupakan fungsi eksponensial monotonai, yaitu nilai A-nya 5 lebih dari 1, maka nanti penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya tetap di sini lebih dari, berarti nanti penyelesaiannya 2X kuadrat min 4X plus 6 lebih dari 3X plus 3. Nah, di sini kita pindah ruaskan 3X plus 3, kita pindah ruas ke kiri menjadi min 3X min 3. Sehingga kita peroleh hasilnya 2X kuadrat min 7X plus 3 lebih dari 0. Langkah berikutnya kita akan mencari nilai X, yaitu dengan memfaktorkan 2X kuadrat min 7X plus 3. Faktornya adalah 2X min 1 dikali X min 3. Sehingga kita peroleh pembuat nolnya yang pertama, 2X min 1 sama dengan 0. X-nya kita peroleh setengah. Yang kedua, untuk X min 3 sama dengan 0. Kita peroleh nilai X-nya adalah 3. Karena berbentuk pertidaksamaan, langkah berikutnya adalah kita membuat garis bilangan. Ada 2 titik yaitu setengah dan 3. Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka bulatan titiknya itu tidak penuh ya, karena di sini tidak ada sama dengannya. Kalau soalnya nanti lebih dari sama dengan, berarti nanti bulatan titiknya penuh.
Ada titik setengah dan ada titik 3. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari tanda di masing-masing daerah. Di sini ada 3 daerah. Di kiri setengah, antara setengah dan 3, dan di kanan 3. Bagaimana cara mencari tandanya? Tanda positif atau negatif? Kita ambil titik uji. Nah, titik ujinya bebas, tapi jangan setengah dan 3 ya. Nah, di sini saya ambil titik uji X sama dengan 0. Kita substitusikan pada kuadratnya tadi ke 2x kuadrat min 7x plus 3. Nah, hasilnya adalah 3. 3 itu positif. Nah, kita lihat posisi 0. 0 itu di mana? 0 itu posisinya di kiri setengah. Sehingga di kiri setengah bertanda positif sesuai dengan hasil titik uji tadi. Jadi positif. Nah, karena ini nilai X-nya berbeda, maka tandanya selang-seling. Setelah positif, maka negatif, dan terakhir positif. Langkah berikutnya, kita memilih daerah penyelesaiannya dengan melihat tanda pertidaksamaan di sini. Di sini lebih dari 0. Lebih dari 0 itu ada angka 1, 2, dan seterusnya. Jadi untuk lebih dari 0, angka-angkanya positif. Sehingga penyelesaiannya adalah daerah positif. Jadi karena tandanya lebih dari 0, maka penyelesaiannya kita pilih daerah yang positif. Jadi di kiri setengah dan di kanan 3. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari setengah atau X lebih dari 3. Kita ke contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 1/7 pangkat 5x plus 5 kurang dari sama dengan 1/343 pangkat x plus 1. Lihat bilangan pokoknya belum sama ya, yang satu 1/7, yang satu 1/343. Sehingga langkah pertama kita samakan dulu bilangan pokoknya. Nah, di sini ada 1/7, 1/343. Nah, yang 1/343 ini kita ubah menjadi 1/7 pangkat 3. Pangkat dipangkat lagi, pangkatnya dikalikan sehingga ruas kanan menjadi 3 kali X, 3X, 3 kali plus 1 plus 3. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Karena merupakan fungsi eksponensial monoton turun, jadi ini nilai A-nya 1/7 itu antara 0 sampai 1. Sehingga dalam menyelesaikan nanti tandanya dibalik. Di sini kan kurang dari sama dengan. Jadi untuk menyelesaikan tandanya menjadi lebih dari sama dengan. Jadi dari pangkatnya 5x plus 5 lebih dari sama dengan 3x plus 3. Sudah kita selesaikan. 3x pindah ruas menjadi min 3x, 5 pindah ruas menjadi min 5, sehingga kita peroleh 2x lebih dari sama dengan min 2, x-nya lebih dari sama dengan min 2 dibagi 2, min 1. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 1, X anggota bilangan real. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Jadi di sini saya beri beberapa contoh supaya kalian lebih paham lagi. Contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 pangkat 2x min 3 kurang dari sama dengan 1/81. Nah, di sini juga bilangan pokoknya berbeda. Yang 1, 3, yang 1, 1/81. Nah, jadi langkah pertama adalah kita menyamakan lagi bilangan pokoknya. Nah, di sini yang lebih sederhana kan 3. Jadi 81 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, 1/3 pangkat 4
itu menjadi 3 pangkat negatif 4. Jadi kalau naik itu pangkatnya menjadi negatif. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3. Sehingga untuk penyelesaiannya, karena merupakan fungsi eksponensial monoton naik, jadi A-nya lebih dari 1, maka tadi bagaimana? Ya, tandanya tetap. Sehingga kita peroleh 2x min 3 kurang dari sama dengan min 4. Nah, ini dia. Negatif 3 pindah ruas menjadi plus 3. 2x kurang dari sama dengan negatif 1. Dan x kurang dari sama dengan negatif setengah. Jadi, himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah x di mana x kurang dari sama dengan negatif setengah. Dan x anggota bilangan real. Masih ada satu contoh lagi, contoh yang kelima. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 2x dikurangi 10 kali 3 pangkat x ditambah 9 lebih dari 0. Nah, di sini kita akan mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, 3 pangkat 2x itu sama dengan 3 pangkat x kuadrat. Kita misalkan 3 pangkat x kita misalkan y. Sehingga kita peroleh pertidaksamaan kuadratnya adalah y kuadrat dikurangi 10y ditambah 9 lebih dari 0. Nah, kita cari nilai y-nya dulu, yaitu dengan pemfaktoran. Faktornya adalah y kurangi 9 dikali y kurangi 1. Kita cari pembuat nolnya. Dari y min 9 sama dengan 0, y-nya sama dengan 9. Dan yang kedua, y min 1 sama dengan 0, y-nya ketemu 1. Seperti contoh sebelumnya tadi, karena bentuknya pertidaksamaan, langkah berikutnya adalah kita membuat garis bilangan. Sama ya, bulatannya tidak penuh karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Sama langkah pertama tadi apa? Kita mencari tanda di masing-masing daerah dengan titik uji. Nah, misal kita ambil titik ujinya y sama dengan 0. Nah, untuk y sama dengan 0, perhatikan di sini. Berarti 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0 ditambah 9. Hasilnya adalah 9. 9 bertanda positif. Sehingga daerah yang memuat x sama dengan 0 nanti juga bertanda positif. 0 posisinya di mana? Nah, di daerah pertama ini ya. Sehingga daerah pertama ini nanti bertanda positif. Nah, karena nilai x-nya berbeda, tandanya selang-seling. Kemudian daerah kedua bertanda negatif dan terakhir bertanda positif. Nah, berikutnya kita memilih daerah penyelesaiannya. Tadi dari apa? Ya, jadi dari tanda pertidaksamaan di sini. Lebih dari 0. Lebih dari 0 tadi angka-angkanya positif. Sehingga kita pilih daerah positif. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Yang di kiri, y kurang dari 1 dan yang di kanan, y lebih dari 9. Ini belum mendapatkan penyelesaian ya. Kita kembalikan lagi. Y tadi apa? Y tadi 3 pangkat x. Sehingga kita peroleh 3 pangkat x kurang dari 1 dan 3 pangkat x lebih dari 9. Langkah berikutnya, kita samakan bilangan pokok. Ada 1, di sini kan 3. 1 itu adalah 3 pangkat 0. Di sini juga 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, karena bilangan pokoknya lebih dari 1, maka penyelesaiannya bertanda tetap. Jadi penyelesaian yang pertama adalah x kurang dari 0, atau yang kedua adalah x lebih dari 2. Nah, jadi nilai x yang memenuhi adalah x kurang dari 0 atau x lebih dari 2.
Lengkap ya contohnya, jadi sudah saya berikan contoh yang bervariasi dengan corak soal yang berbeda-beda. Demikian materi yang kita bahas pada sesi kali ini, dan untuk menambah tingkat pemahaman kalian, silahkan kalian lanjutkan dengan latihan soal. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.